いうな、この偽善者。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali melanjutkan alur cerita anime menarik yakni Solo Leveling Season 1 part kedua, yang mana pada part kali ini juga akan menjadi bagian ending season pertama. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Melanjutkan cerita pada part sebelumnya, di mana Jinwo kali ini benar-benar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, saat ini Jinwo hanya bisa pasrah setelah tubuhnya tercabik-cabik oleh semua patung yang ada di ruangan mistis tersebut. Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi, di mana adegan menunjukkan keberadaan Jinwo saat ini. Jinwo tiba-tiba saja terbangun di rumah sakit dan dalam kondisi sehat walafiat. Bukan hanya orang lain saja yang dibuat bingung dengan kejadian ini. Jinwo juga kebingungan dengan hal tersebut, padahal barusan saja ia berada di tempat lain dan dalam kondisi hidup dan mati. Merasa ada yang tidak beres, dua orang dari Departemen Hunter datang ke rumah sakit menjenguk Jinwo. Sebenarnya kedatangan mereka adalah untuk menyelidiki apakah benar Jinwo mengalami kebangkitan kedua atau itu hanya kebetulan saja. Jinwo yang mendengarkan hal tersebut juga merasa agak gugup sekaligus senang, karena ia pikir kali ini dirinya akan menjadi superhero yang sangat kuat. Namun alangkah terkejutnya kedua petugas tadi dan juga Jinwo, karena berdasarkan data scan yang mereka lakukan, Jinwo masihlah seorang hunter yang sangat lemah. Melihat hal tersebut, Jinwo juga merasa kecewa, dan kedua petugas tadi pun pergi. Jinwo masih bingung padahal dirinya jelas-jelas dibangkitkan kembali, namun mengapa dirinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Yang membuat dirinya lebih heran lagi adalah sebuah tampilan layar kasat mata yang ada di hadapannya. Jinwo baru sadar jikanya dirinya lah yang bisa melihat tampilan layar tersebut. Ia sedikit paham jika layar tersebut terhubung bagaikan sebuah game. Dalam game tersebut, Jinwo diminta melakukan hal apapun seperti perintah yang harus ia lakukan, dan dia hanya memiliki dua opsi, yaitu setuju atau tidak. Sayangnya Jinwo terkadang harus melakukan perintah tersebut dan tidak bisa mengabaikannya, karena game tersebut akan memberikan Jinwo hukuman jika ia tidak patuh. Di sisi lain, Jin-A, adik Jinwo, baru saja datang mengunjunginya di rumah sakit. Ia sangat khawatir dengan kakaknya tersebut. Namun Jinwo tidak merespon adiknya itu. Ia malah memperlihatkan layar yang ada di hadapannya pada adiknya itu. Jin-A ternyata sama dengan dua petugas yang datang tadi. Mereka juga tidak dapat melihat layar yang dimaksud oleh Jinwo. Sementara itu di kota muncul lagi gate baru yang kali ini letaknya di tengah jalan. Yang jelas saja hal itu sangat mengganggu aktivitas di sana. Di sisi lain, saat ini Jinwo tengah tertidur pulas di malam hari. Namun hal aneh tiba-tiba saja terjadi lagi. Tepat pukul 12 malam, layar game itu muncul lagi dan langsung memberikan peringatan kepada Jinwo. Namun Jinwo tidak sempat membacanya karena ia sedang tertidur pulas. Notifikasi pada game tersebut adalah pelatihan menjadi kuat. Dan tidak menunggu waktu yang lama, Jinwo langsung terbangun. Dan kali ini dirinya sudah berada di tempat yang berbeda, yakni sebuah gurun. Di sisi lain, para perawat yang berniat melihat kondisi Jinwo terkejut karena mereka tidak menemukan Jinwo di kamarnya. Sementara itu, saat ini Jinwo sedang mati-matian berhadapan dengan monster di gurun yang sangat kuat. Jinwo harus bertahan hidup dalam waktu 2 jam. Jika ia berhasil, maka ia bisa kembali ke dunianya kembali. Dan jika ia gagal, maka ia akan mati dimakan oleh monster tersebut. Dan akhirnya 2 jam pun berlalu. Jinwo tiba-tiba saja sudah kembali di dalam kamarnya, namun dalam kondisi yang sangat lemah. Dan karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka aplikasi game tersebut memberikannya sebuah hadiah. Tak lama kemudian, para perawat datang dan langsung menolong Jinwo yang sudah terbaring lemah di lantai. Keesokan harinya, kondisi kesehatan Jinwo pasca dirinya hidup kembali pun mulai membaik. Ia setiap hari terus latihan untuk membuatnya bertambah kuat. Hal ini juga sesuai dengan instruksi yang diperintahkan oleh aplikasi game misterius tersebut. Setelah latihan, Jinwo memutuskan untuk menjenguk ibunya yang sedang koma di rumah sakit. Ternyata ibu Jinwo mengalami penyakit yang sangat langka yang disebut tidur abadi.
Jinwo sadar jika dirinya harus bersungguh-sungguh jika ingin menyelamatkan nyawa ibunya tersebut. Ia kembali melakukan aksinya untuk memburu para monster agar bisa mengumpulkan banyak hadiah dan mendapatkan uang. Jinwo kemudian masuk ke dalam sebuah gate yang letaknya di dalam stasiun bawah tanah di kotanya. Ia masih ragu-ragu untuk menjalankan misi kali ini, karena dirinya masih lemah dan belum mempunyai persiapan yang matang. Sayangnya saat ia ragu dan ingin kembali, gate tersebut tidak dapat dibuka kembali. Dengan menggunakan senjata seadanya, ia mulai melawan para goblin yang ada di dalam dungeon tersebut. Ia juga merasa jika dirinya jauh lebih kuat daripada biasanya. Setelah mengalahkan semua goblin yang tersisa, tiba-tiba saja seekor anjing datang menyerang Jinwo. Jinwo menyadari jika itu adalah anjing iblis dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Jinwo terpaksa harus menghadapi monster tersebut. Ternyata monster itu memang sangat kuat. Jinwo menyadari jika ia tidak akan bisa menang jika hanya dengan tangan kosong. Ia kemudian ingat jika di dalam aplikasi game tersebut menyediakan berbagai persenjataan, sehingga tanpa pikir panjang ia kemudian mengambil salah satu pedang yang ada di dalamnya. Salah satu monster tersebut berhasil dikalahkan oleh Jinwo yang membuatnya langsung mati. Sementara satu monster selamat dan memilih untuk melarikan diri. Jinwo melihat status update dirinya di dalam aplikasi. Ternyata sejauh ini ia telah banyak mengalami peningkatan kekuatan. Meski sudah mengalahkan monster anjing besi tadi, gate belum juga terbuka. Itu artinya Jinwo masih harus mengalahkan bos dungeon di tempat itu. Saat sedang bergelut dengan pikirannya, tiba-tiba saja Jinwo sudah didatangi oleh banyak sekali anjing monster. Nampaknya anjing yang selamat tadi memanggil komplotannya untuk menyerang Jinwo. Kali ini ia tidak ragu sama sekali dan langsung membantai semua monster tersebut sendirian. Semua monster telah mati. Kini Jinwo kembali melanjutkan misinya untuk menemukan bos dungeon agar dirinya bisa kembali ke dunia asalnya. Tibalah Jinwo di sebuah ruangan bawah tanah yang paling akhir. Namun tak lama waktu berselang, ia langsung dihajar oleh sebuah monster rawa berbentuk ular yang disebut dengan Raja Rawa. Karena benturan yang sangat kuat, pedang Jinwo saat ini menjadi patah dan tumpul. Jinwo menyadari jika ialah bos yang menempati dungeon ini. Dengan menggunakan senjata seadanya, Jinwo berhadapan dengan monster tersebut, sehingga karena ambisinya yang berapi-api, monster tersebut berhasil ia kalahkan. Bukan hanya dengan menggunakan senjata pedang saja, nampaknya saat ini kekuatan fisik Jinwo juga semakin kuat. Setelah mengalahkan bos monster tersebut, kini gate tertutup dan dia pun kembali ke dunia asalnya. Setelahnya, Jinwo mendapatkan beberapa hadiah dari aplikasi tersebut berupa obat-obatan dan juga senjata. Tak hanya itu, saat ini level Jinwo juga semakin meningkat. Baru saja kembali, Jinwo tiba-tiba saja dihadang oleh seorang polisi. Ia mengatakan jika saat ini kondisi kota sedang tidak baik-baik saja. Setelah menyadari jika Jinwo adalah seorang hunter, polisi tersebut kemudian mengantarkannya ke lokasi kejadian Dungeon Break, di mana fenomena ini disebut dengan keluarnya para monster dari dalam gate. Semua monster sudah dihabisi oleh para hunter dan menyisakan satu monster berukuran besar saja. Semua orang khawatir karena saat ini jumlah hunter sangat sedikit, sehingga mereka sangat kesulitan untuk mengalahkan para monster. Benar saja, saat ini sedang ada monster yang sedang mengamuk di pusat kota. Jinwo juga melihat Lee Jo-hee ikut dalam pergerakan hunter. Sayangnya dia masih trauma dengan kejadian beberapa minggu yang lalu. Tanpa pikir panjang, Jinwo segera melemparkan pedangnya yang sudah patah tadi kepada monster tersebut dan berhasil membuat pertahanan monster hancur. Berkat pedang tersebut, monster itu akhirnya bisa dikalahkan. Semua orang yang ada di sana bingung dengan fenomena tersebut, namun mereka pada akhirnya tidak dapat melihat siapa orang yang telah melakukan hal tersebut. Sementara itu, saat ini di rumah sakit, semua suster tengah membicarakan perubahan fisik Jinwo yang semakin hari semakin kekar. Tanya itu, saat ini Jinwo juga terlihat lebih tinggi dan tampan, sehingga semua gadis di sana terpesona dengan penampilan Jinwo. Sebenarnya setelah rajin olahraga dan menyelesaikan misi yang diperintahkan oleh aplikasi game misterius itu, Jinwo saat ini semakin kuat dan memiliki kepribadian yang dikatakan lebih cool. Hari ini Jinwo sudah sehat sepenuhnya, sehingga ia kembali pulang ke rumahnya. Adik Jinwo juga menyadari jika kakaknya tersebut sudah banyak mengalami perubahan setelah kembali dari rumah sakit. Setelahnya Jinwo kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Kali ini ia harus melakukan semuanya dengan hati-hati, karena Jinwo harus menyembunyikan identitas barunya kali ini, sehingga ia tidak ingin mencolok agar rahasia kekuatannya tidak terbongkar.
Alih-alih mengambil misi yang resmi, kali ini Jinho memilih untuk ikut misi ilegal. Jinho hanya membutuhkan uang dari misinya tersebut, dan tugasnya juga hanya untuk membawakan barang-barang para hunter yang bertugas. Meski agak janggal, kali ini Jinho tetap ikut dalam misi tersebut, karena bayaran yang diberikan lumayan tinggi jika mereka berhasil mengalahkan bos dungeon dari gate yang mereka datangi kali ini. Dalam misi kali ini ada salah satu peserta bernama Yu Jinho yang merupakan seorang anak pengusaha terkenal. Ia sebelumnya tidak pernah menjalankan misi sebagai hunter sama sekali. Namun karena kekayaannya, Yu Jinho bisa menjadi hunter dengan peringkat D. Ia juga memiliki perlengkapan pakaian perang yang sangat mahal. Ia ingin ikut dalam misi kali ini hanya untuk membuktikan kepada ayahnya jika ia kuat dan layak menjadi penerus perusahaan. Saat ini formasi sudah lengkap, sehingga para hunter tersebut sudah siap masuk ke dalam gate peringkat C yang ada di hadapan mereka. Baru saja masuk, mereka sudah diserang oleh beberapa monster serangga yang ada di dalam gua tersebut. Jinho masih tidak melakukan apapun, karena kali ini tugasnya hanya sebagai pelayan yang membawakan barang-barang para hunter. Yu Jinho yang masih berpikir jika dirinya lebih kuat dari Jinho berusaha untuk melindunginya dari para monster. Mereka menyadari jika para monster serangga yang mereka bunuh sudah memiliki luka sebelumnya. Itu artinya ada monster lainnya yang juga memburu mereka. Dan benar saja setelah mereka masuk lebih dalam ke dalam gua itu, mereka segera melihat ada sosok monster raksasa yang tengah tertidur pulas di antara tumpukan kristal mana yang ada di sana. Kristal-kristal tersebut sangatlah banyak. Mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak jika berhasil membawanya ke dunia mereka. Namun kejanggalan yang dirasakan oleh Jinho sejak awal baru terbukti setelah sadar jika mereka dihianati oleh beberapa hunter ilegal tersebut. Jinho dan Yu Jinho dibiarkan terjebak dalam gua tersebut bersama dengan bos dungeon di sana. Rupanya ketua hunter tersebut memiliki rencana licik untuk menumbalkan Jinho dan Yu Jinho. Mereka berpikir jika monster tersebut akan kembali tidur setelah memakan Jinho dan Yu Jinho. Kemudian mereka bisa menambang semua kristal yang ada di sana. Sementara itu, saat ini Jinho sedang berhadapan dengan bos monster di dungeon tersebut. Yu Jinho sangat terkejut karena ia tak menyangka jika orang yang dikiranya lemah adalah orang yang paling kuat. Jinho nampak seperti orang yang sangat berbeda, yang tentu saja dengan semua kepiawaiannya ia berhasil mengalahkan bos monster tersebut dengan mudah. Di sisi lain, saat ini para hunter jahat di luar sana mengira jika saat ini Jinho dan Yu Jinho sudah mati, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam gua tersebut untuk menambang semua kristal yang ada di sana. Semua orang terkejut setelah melihat monster tersebut mati, dan masih mengira jika Yu Jinho lah yang telah mengalahkannya. Karena Jinho adalah hunter peringkat E yang sangat lemah, sementara Yu Jinho adalah peringkat E dan dibekali dengan baju khusus. Bos hunter itu kemudian memerintahkan Jinho untuk membunuh Jinho dan berjanji akan membagi hasil tambang kepada dirinya. Namun Jinho tidak mau. Tiba-tiba saja Jinho langsung diserang oleh pria kejam tersebut hingga terkapar di lantai. Jinho sempat sekarat, dan kali ini dalam penglihatannya ia seolah sangat membenci sifat manusia yang sangat licik dan saling memanfaatkan. Ia tersadar kembali dari masa kritisnya setelah melihat sistem yang ada di hadapannya, kembali memberikan perintah untuk membunuh 6 hunter yang ada di sekitarnya. Seolah menjadi orang yang berbeda, kali ini Jinho benar-benar menuruti semua perintah sistem untuk membunuh manusia. Semua hunter pengkhianat tadi sudah mati. Tersisa hanya Yu Jinho yang saat ini sangat ketakutan melihat Jinho. Jinho mengatakan jika ia tidak akan membunuh dirinya karena dia orang yang baik, dan berharap jika dia mampu menyembunyikan semua kejadian ini. Bersamaan dengan hal itu, dungeon akhirnya tertutup karena tugas mereka sudah selesai. Semua hal yang terjadi dalam dungeon tidak bisa diketahui oleh orang yang ada di dunia ini, karena tidak ada akses CCTV di sana. Seperti yang saat ini sedang terjadi, Jinho dan Yu Jinho sedang diinterogasi oleh salah satu petugas di sana. Petugas tersebut menyimpulkan jika Yu Jinho yang berhasil mengalahkan monster tersebut dan menyelamatkan Jinho serta penyelidikan pun ditutup. Beberapa hari kemudian, Jinho mengajak Jinho bertemu. Dalam pertemuan tersebut, Jinho meminta Jinho untuk bekerja sama dengan dirinya. Jinho harus ikut dalam setiap perjalanan Jinho menjadi hunter. Ia akan membeli beberapa gate supaya mereka bisa menyelesaikan misi untuk memburu para monster. Hal ini dilakukan oleh Jinho sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya, jika dirinya adalah seorang hunter yang kuat dan bisa meneruskan perusahaan ayahnya. Di sisi lain, Jinho juga mendapatkan imbalan banyak uang dari Jinho, dan semua rahasianya akan terus ditutupi oleh dirinya.
Semula Jinwo menolak permintaan Jinho, namun pada akhirnya Jinwo menurutinya. Untuk melakukan misi mereka kali ini dibutuhkan setidaknya 8 anggota tim, sehingga Jinho dengan semangat berusaha untuk menemukan orang-orang tersebut dan juga mencari gate-nya. Di sisi lain, saat ini Jinho sedang bersama ayahnya. Mereka sedang membicarakan untuk membuat perusahaan baru, yakni membangun Hunter's Guild, atau bisa disebut dengan organisasi pemburu monster yang saat ini menjadi salah satu profesi yang paling menguntungkan. Sementara itu, saat ini Hunter's Guild di tempat Jinho akan kembali melakukan misi. Tentu saja Jinho juga ikut dalam misi tersebut. Kali ini seolah mengingat kenangan lama, ada beberapa orang dalam kru yang merupakan teman satu misi Jinho dulu. Mereka merasa gelisah sekaligus malu karena dulu mereka meninggalkan Jinho begitu saja di dalam danjet kematian dan menumbalkannya. Meski demikian, Jinho tidak menghiraukan hal tersebut. Kali ini salah satu petinggi organisasi juga ikut. Ia bernama Kang Tae-sik. Di antara mereka juga ada 3 orang narapidana yang entah bagaimana harus ikut dalam misi ini. Mereka akhirnya masuk ke dalam gate yang sudah disiapkan, dan kali ini yang menjadi ketua adalah Pasong. Awalnya situasi berjalan baik-baik saja, hingga semua hunter berpencar untuk menemukan bos dungeon di tempat tersebut. Di sisi lain, saat ini Kang Tae-sik bergerak sambil mengawasi 3 orang narapidana itu. Tiba-tiba saja ia teringat dengan perkataan Bapak Tua beberapa hari yang lalu. Bapak Tua itu bersujud di hadapannya dan meminta tolong agar Kang Tae-sik mau membunuh 3 narapidana yang telah melecehkan putrinya. Dan saat ini 3 narapidana tersebut sedang berada di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Kang Tae-sik langsung menyerang mereka secara membabi buta. Adegan itu ternyata dilihat oleh hunter lain, dan tentu saja hunter tersebut juga menjadi sasaran kekejaman Kang Tae-sik kali ini. Jinho juga menyadari jika ada yang tidak beres, sampai akhirnya dia dan yang lainnya tahu jika ini adalah perbuatan Kang Tae-sik. Ternyata selama ini Kang Tae-sik memang memiliki hobi yang aneh, yakni membunuh orang. Namun sayangnya semua orang dalam serikat hunter tidak menyadari hal tersebut. Jinho akhirnya terlibat dalam pertarungan yang sengit dengan Kang Tae-sik. Tak disangka ternyata pria itu memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga sempat membuat Jinho kesulitan. Melihat kekuatan Jinho, Kang Tae-sik menyadari jika Jinho juga pernah membunuh manusia. Jinho marah dan mengatakan jika dirinya sama sekali berbeda dengannya, karena Jinho tidak pernah membunuh orang baik melainkan membunuh orang jahat yang bersalah. Pertarungan kali ini dimenangkan oleh Jinho. Pasong dan juga Lee Jo-hee yang menyaksikan adegan tersebut sangat terkejut dengan perubahan Jinho. Mereka juga berjanji akan selalu tutup mulut dan tidak akan mengungkap identitas baru Jinho saat ini. Mereka kembali setelah menyelesaikan misi, dan tentu saja kali ini mereka akan diinterogasi oleh Badan Serikat Gada Hunter. Seperti biasanya, kali ini mereka heran karena Jinho selamat dalam misi, sementara orang kuat lainnya seperti Kang Tae-sik tidak selamat, bersamaan dengan identitas Kang Tae-sik yang asli akhirnya terbongkar. Kini semakin hari kekuatan Jinho semakin bertambah, ditambah lagi ia selalu melakukan misi yang diperintahkan oleh sistem. Hanya itu, Jinho dan Jinho juga melakukan misi untuk mengalahkan para monster dari berbagai gate, sehingga mereka juga bisa menambang banyak sekali kristal di dalamnya. Salah satu dari anggota bayaran Jinho adalah teman sekolah adik Jinho. Ia sangat heran melihat Jinho yang selalu menyelesaikan misi memburu monster sendirian. Kini tiba saatlah di mana Jinho mendapatkan misi yang sangat menantang. Karena jika ia berhasil menyelesaikan misi ini, maka dia akan mendapatkan hadiah berupa obat semua jenis penyakit. Jinho berharap jika obat tersebut nantinya bisa menyembuhkan ibunya yang tengah terbaring koma di rumah sakit. Kemudian sistem mengantarkan Jinho ke sebuah kastil yang sangat besar. Setelah memasuki ruangan tersebut, Jinho langsung disambut oleh seorang prajurit baju besi di hadapannya. Mereka terlibat dalam pertarungan yang sengit hingga akhirnya Jinho bisa mengalahkannya. Ternyata hal ini belum berakhir. Muncul beberapa prajurit lainnya yang langsung menyerang Jinho. Lagi-lagi Jinho berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian sistem menghadiahi Jinho baju besi tak kasat mata yang tentu saja bisa membuat tubuh Jinho semakin kuat saat bertarung. Jinho kemudian melanjutkan perjalanannya. Ia kemudian membuka gerbang besar yang ada di hadapannya. Sontak saja, ia merasa merinding dengan aura dalam ruangan tersebut yang mengingatkannya dengan kejadian di dungeon 2 lapis dulu. Jinho langsung disambut oleh seorang komandan kesatria Inggris darah merah. Kesatria tersebut ternyata bertugas untuk melindungi kursi kosong raja yang ada di sana.
士団長高潔のイグリッド。 Jinwo menyadari aura kekuatan Igris sangatlah kuat sehingga kali ini ia sangat canggung dan sedikit gugup. Dan benar saja Igris langsung menyerang Jinwo dengan kekuatannya dan kecepatannya yang jauh lebih unggul. Igris lebih unggul daripada Jinwo. Dan kali ini Jinwo sudah terkapar di hadapan kesatria tersebut. Igris meletakkan Jinwo di kursi kosong raja yang ada di ruangan itu. Ia kemudian mengambil pedangnya lalu bersiap untuk menebas Jinwo. Tiba-tiba saja Jinwo terbangun. Ia menahan pedang Igris dan langsung menyerangnya. Sang kesatria akhirnya berhasil ditumbangkan setelah Jinwo menusuknya dengan menggunakan belati miliknya. Tak lama setelah itu, sistem memperingatkan jika akan terjadi durasi pertarungan yang lama. Belum sempat Jinwo memahami hal itu, tiba-tiba saja sistem menghilang. Lalu muncul banyak sekali kesatria besi yang langsung menyerangnya. Tak peduli seberapa banyak Jinwo telah membunuh para prajurit itu, namun tetap saja jumlah mereka malah semakin bertambah. Saat dirinya tengah sekarat, tiba-tiba saja sistem muncul dan memberikan dirinya perintah. Jinwo tiba-tiba saja masuk ke dimensi lain, yakni padang pasir. Tempat tersebut merupakan tempat penalti karena dirinya belum menyelesaikan misi sebelumnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kesempatan itu tidak disia-siakan olehnya. Ia kemudian meminum beberapa cairan obat untuk kembali memulihkan dirinya. Sementara itu, kali ini Jinwo juga tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ia masih harus melawan para monster yang ada di sana. Setelah mengalahkan semua monster, Jinwo akhirnya mendapatkan kekuatannya kembali. Ia juga mendapatkan senjata baru dan naik ke level selanjutnya. Karena sebelumnya telah mengalahkan Igris sang kesatria merah, kali ini sistem menghadiahinya kekuatan yang sama dengan Igris, yakni bisa mengendalikan objek tanpa harus menyentuhnya. Dan tibalah saatnya sistem kembali mengantarkan Jinwo ke dungeon tadi. Kali ini Jinwo baru sadar jika para prajurit itu semakin bertambah dari waktu ke waktu. Ternyata ada beberapa penyihir yang memanggil mereka. Oleh karena itu, Jinwo kemudian memutuskan untuk mengalahkan para penyihir itu terlebih dulu. Benar saja, setelah para penyihir itu mati, maka semua prajurit besi yang ada di sana tiba-tiba sirna, termasuk salah satu prajurit raksasa yang menyerang Jinwo kali ini. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, sistem kemudian memberikan notifikasi kepada Jinwo. Salah satu isi pesan tersebut adalah, kemanapun pemain pergi, malaikat kematian akan selalu mengikutinya. Jalan manapun yang pemain pilih, ia akan disambut gunungan mayat dan bau busuk darah. Arwah yang dipanggil oleh tentara bayangan akan mematuhi perintah pemain dan membukakan jalan hanya untuk pemain. Itu artinya sistem memberikan perintah kepada Jinwo agar dirinya menjadi hunter dengan tipe necromancer yang bertarung dari belakang. Saat Jinwo memilih untuk tidak menyetujui permintaan sistem hanya akan kembali memberikan opsi tersebut yang membuat Jinwo frustasi. Akhirnya Jinwo menyetujui sistem dan memberikan jawaban yes pada aplikasi tersebut. Dan tiba-tiba saja muncul kabut serta kilatan hitam yang menyelimuti Jinwo. Kali ini sistem menunjukkan jika Jinwo sudah mendapatkan julukan baru, yakni Raja Bayangan setelah dirinya mengaktifkan kekuatan sihir kepada Jinwo. Untuk membuktikan apakah fenomena tersebut benar, Jinwo kemudian mengatakan kalimat perintah untuk menguji kekuatannya. Dan benar saja, saat dirinya mengatakan kata bangkit, maka semua prajurit yang ada di sana langsung bangkit di hadapannya. Pandangan Jinwo kemudian melihat ke arah Igris. Ia berharap jika Igris bisa dia bangkitkan juga. Namun setelah 2 kali memerintahkannya untuk bangkit, kesatria itu tidak kunjung bangkit. Kali ini sebelum benar-benar membangkitkan Igris untuk yang ketiga kalinya, Jinwo mengatakan kepadanya jika Igris tak perlu lagi melindungi kursi kosong di singgasana, karena Jinwo akan mengajak kesatria tersebut ikut bersamanya dan menjadi panglima pelindungnya. Dan setelah mengatakan bangkitlah untuk yang ketiga kalinya, kesatria Igris merah akhirnya bangkit dari kematiannya. Ia seolah bangkit dengan kemampuan dan juga penampilan yang berbeda. Igris disusul dengan para prajurit yang lainnya kemudian bersama-sama sujud di hadapan Jinwo. Dengan munculnya adegan ini, maka solo leveling season 1 telah berakhir. Saksikan video selanjutnya yang tentunya akan menjadi lanjutan petualangan Jinwo pada solo leveling season 2 yang akan segera rilis. Itulah alur cerita solo leveling season 1 kali ini. Jika kalian memiliki judul anime lainnya yang ingin kami bahas, boleh tulis di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.